Kalau posisinya kepala daerah, dia kebijakan dia adalah kebijakan kepala daerah yang juga tidak boleh memihak gitu. Jadi ada aturan-aturan di mana kepala daerah tidak boleh melakukan kebijakan yang memihak menguntungkan salah satu pasangan calon. Bagi petahana kalau dia melakukan itu, artinya dia menabung masalah. Jadi kita tunggu pendaftaran 23 September. Kapan masalah bisa ditangani? Sejak 23 September kita tarik ke belakang 6 bulan, itu jatuhnya di 23 Maret. Nah, ini ada perdebatan hukum Bapak Ibu sekalian, bagaimana dalam kurun waktu 23 Maret sampai 15 Juni itu kan kosong, tahapan berhenti lah istilahnya, jeda. Nah ini kemarin tidak terlalu banyak masalah, tapi kayak kasus di Klaten kemudian kita mendekatinya dengan pendekatan undang-undang Pemda yang sudah diberikan peringatan oleh Mendagri. Saya ingat betul ketika kami hari kalau nggak salah hari Jumat juga audiensi dengan Pak Mendagri yang kebetulan orang sini, itu melaporkan salah satu kasusnya adalah soal anggaran di Oku Timur yang sekarang masih berlanjut. Termasuk saat itu kita minta surat dari Mendagri ke daerah untuk bagaimana ada edaran dilarang melakukan mutasi tanpa seizin Mendagri yang dilakukan oleh orang yang berpotensi sebagai petahana. Kan nggak boleh, tanpa izin Mendagri itu nggak boleh. Nah itu kemudian dikeluarkan surat itu. Jadi melakukan sikap yang berpihak, mutasi tanpa izin Mendagri, kemudian petahana yang katakanlah politisasi bantuan dalam masa ketika nanti sudah menjadi calon, apalagi itu ada aturan-aturannya, larinya ke pidana dan lain-lain. Tentu kita lihat nanti pas pencalonan apakah yang bersangkutan terjadi nyalon apa tidak. Tapi bagi kepala daerah ini berlaku umum, dia nggak nyalon lagi tapi tetap nggak boleh melakukan kebijakan yang berpihak, harus dalam posisi netral, independen, imparsial. Jadi sudah ada aturannya. Selain aturan undang-undang pilkada, ada juga aturan soal apa yang disebut dengan undang-undang atau aturan Pemda yang kuasinya kemudian kita rekomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi dan seterusnya. Sebagaimana sejumlah 499 kalau nggak salah kasus netralitas ASN itu yang melakukan atau menindaklanjuti dalam bentuk punishment itu adalah teman-teman di KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, pengawasannya di kita yang memberikan punishment hukuman KASN. Kemudian menyambung teman-teman Kompas, saya kira kalau kemarin teman-teman KPU menargetkan 77% ya untuk pilkada pemilu 2019, sekarang berapa ya? 75. Nah, ya harapan kita partisipasi dalam makna yang paling sederhana itu adalah kemauan masyarakat datang ke TPS menggunakan hak pilih. Tapi dari sisi kami di Bawaslu, partisipasi lebih dari itu adalah bagaimana masyarakat juga mau melakukan aktivitas yang sifatnya aktif, melakukan pencegahan, melakukan pengawasan, pemantauan jika ada orang melakukan pelanggaran berani melaporkan. Ini semua bagian dari upaya kita untuk memastikan kualitas proses berjalan baik. Kualitas proses berjalan baik, hasilnya seperti apa? Tidak akan ada yang protes, Pak. Selisih 1 suara atau 1000 suara sekalipun. Tapi kalau prosesnya berjalan tidak baik, pasti akan diprotes orang. Nah, Bawaslu ini tugasnya memastikan kualitas proses. Bagi peserta kadang-kadang mereka nggak penting prosesnya, yang penting menang. Nah, itulah yang harus dijaga. Bagaimana ada orang yang tidak boleh semau-maunya, yang penting menang. Dia harus mematuhi segala aturan, maka kewenangan pencegahan di kita, kewenangan pengawasan tahapan, dan kewenangan memberikan penindakan kalau masih ada pelanggaran, itu kita maksimalkan bersama. Jadi kami harapkan untuk di saat pandemi seperti ini, kualitas pelaksanaan pilkada dalam konteks partisipasi masih tinggi, dan pada saat yang bersamaan nanti prosesnya tidak banyak pelanggaran. Tapi sekedar informasi kalau soal netralitas ASN ya sudah hampir 500 kasus. Artinya kami tidak kendor sama sekali untuk melakukan pengawasan meskipun saya contohnya bukan tidak ada resiko, makanya jajaran kami minta taat untuk mematuhi protokol kesehatan.
Terakhir, apakah ada larangan baru dan seterusnya? Kalau kita lihat aturan KPU, tidak ada hal baru dalam aturan kita tadi, kecuali beberapa hal yang itu hanya adaptasi terhadap protokol kesehatan. Misalnya perjumpaan fisik seperti ini, jumlah orang misalnya 100 jadi 50% dan seterusnya. Kemudian di TPS di hari H. Yang ada adalah beban baru, tambahan bagi penyelenggara. Contoh, saya mau ngasih contoh kemarin simulasi di KPU. Satu orang pemilih kita hitung butuh waktu minimal 2 menit jika protokol kesehatan dilakukan. Kalau 2 menit, maka 1 jam 30 pemilih. Waktu pemilihan kita jam 7 sampai jam 1 itu 6 jam. Kalau 30 orang kali 6 hanya 180 orang. Sementara jumlah pemilih di TPS bisa sampai 500 terus, 400, 300. Nah, kita perlu berpikir soal ini. Yang kemarin kita sampaikan catatannya. Dan ini kita kemarin KPU di saat simulasi lebih sibuk urusan bagaimana penggunaan protokol kesehatan. Jadi hal-hal yang sifatnya TPS akses segala macam itu tidak terlalu jadi perhatian. Dan itu sudah kami memberikan masukan ke KPU. Jangan sampai kita kemudian lebih sibuk memperhatikan protokol kesehatan tanpa atau abai kemudian atas proses tahapan teknis yang selama ini sudah relatif bagus. Jadi beban kita bertambah karena mengikuti protokol kesehatan. Kalau checklist kalau mungkin sama. Kalau dulu kita hanya melihat KPU, melihat KTP-nya bagaimana, kakaknya bagaimana, orang meninggal yang nggak dimasukin lagi, sekarang nggak lagi. Itu juga dilakukan, tapi sebelum ketemu pemilih dan petugas, kita lihat petugas pakai masker apa tidak dan seterusnya. Ini objek pengawasan tambahan sebagaimana KPU punya beban teknis tambahan. Saya kira itu dari cuma memohonkan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya kepada Pak Afif Buguni. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kepada rekan-rekan media. Ada yang gantung. Ya, ada yang gantung. Tenang. Coronanya tadi Pak belum. Alhamdulillah. Intinya begini, Pak Afif, keterangan dari wartawan berita pagi ini tadi itu masalah bansos. Tadi ya keterangan kalau tidak salah saya tangkap. Itu ketika calon itu petahana ini nyalon, itu akan ditarik ke belakang 6 bulan. Nah itu kita ingin tahu saksinya itu apa kalau memang ternyata si petahana nyalon. Nah itu yang perlu. Saksinya apa dan apakah Bawaslu ini sekarang sudah megang BB kalau ternyata petahana nanti nyalon. Gitu aja. Ya, tambahan Pak, itu kan memang bertergas ya, itu pertanyaan saya. Kan tadi Bapak bilang 6 bulan sebelumnya itu akan dihitung, artinya 23 Maret kalau nggak salah ya. Sementara kita tahu pembagian bansos itu kan dari sekitar itu sampai April itu terus dilakukan sampai artinya secara tidak langsung otomatis pasti melanggar karena jika dihitung 6 bulan sebelumnya sampai masa pendaftaran sudah pasti melanggar Pak, itu pasti karena di masa itu dia tetap membagi kan, petahanannya tetap membagi tetap. Nah itu pertanyaannya Pak, apa artinya secara Curi start apa secara aturan KPU Bawaslu itu pasti melanggar. Nah, itu pertanyaannya Pak. Oke, silakan terakhir ya. Ya. Saya pasti tidak akan bilang melanggar apa tidak melanggar. Ada proses pembuktian dan lain-lain yang akan dilakukan. Dalam ranah pidana selalu saja akan melibatkan pihak lain Gakumdu. Nah, bagaimana bukti-bukti itu, syarat ketentuan berlakunya dan seterusnya ini diatur oleh undang-undang. Apakah masuknya ranah-ranah yang sifatnya administratif, termasuk bantuan itu bantuan apa? Nah, itu yang kita nggak tahu. Namanya kalau kita mau gelar perkara tentu juga harus jelas kasusnya terjadi seperti apa, siapa memberikan apa, kepada siapa dan seterusnya. Prosedur penanganan pelanggaran itu sangat rigid, sangat kaku. Sebagaimana aturan kalau kita melakukan pembuktian atas dugaan pelaksanaan pelanggaran. Jadi pasti nanti akan dilihat apakah keterpenuhan unsurnya dipenuhi. Secara detail saya yakin teman-teman di Bawaslu Ganjir memegang atau mempunyai apa yang kita sebut dengan formulir form A, formulir hasil pengawasan yang akan bicara pada saatnya.
Itu yang bisa saya berikan, karena situasi-situasi pembuktian ada kepolisian dan kejaksaan dan seterusnya, termasuk kalau kemudian sifatnya bersifat rekomendasi atau administrasi di Bawaslu, maka itu menjadi kewenangan Bawaslu. Saya kira itu, karena perdebatan soal jeda antara Maret sampai Juni 15 dan seterusnya itu juga menjadi perdebatan di tingkat nasional, tidak hanya di sini. Kita tahu pilkada ini dilakukan di saat wabah. Namanya situasi darurat itu pasti ada hal-hal yang kadang-kadang tak kita pikirkan terjadi, kan begitu. Kalau dulu orang gampang ketemu sama-sama pemilih, sekarang jadi susah dan seterusnya. Nah, ini kan hal baru yang kita adaptasi, hal baru yang kemudian kita awasi dan memungkinkan kita temukan hal-hal yang tidak kita pikirkan di saat pilkada dilakukan di saat non pandemi. Saya kira itu ya. Terima kasih. Dilakukan nanti dikategorikan pemalsuan data yang akan berindikasi kepada pidana pemilihan sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016. Boleh disebut Pak poin-poin pelanggaran yang pemalsuan data itu seperti apa saja Pak? Misalnya ada masyarakat yang tidak memenuhi syarat, tapi dipaksakan memenuhi syarat, misalnya identitasnya dirubah ataupun KTP-nya diganti, atau misalnya tanggal lahirnya dimanipulasi, sehingga itu dapat dikategorikan dengan perbuatannya dengan sengaja untuk memasukkan, ataupun ada juga ketentuan menghilangkan hak pilih. Menghilangkan hak pilih ya? Ya, jangan sampai nanti ada ketentuan pidana menghilangkan hak pilih sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016. Sejauh ini sudah ada arah ke sana, dugaan? Petugas kita walaupun di tengah pandemi ini melakukan pengawasan itu. Kita telah menemukan beberapa temuan terkait dengan tugas PPDP. Misalnya ada masih ditemukan di daftar pemilih itu pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masuk dalam daftar pemilih. Kemudian juga ada rumah yang tidak ditempel stiker oleh PPDP, tapi padahal dia sudah dilakukan coklit. Kemudian juga ada ditemukan masih PPDP yang tidak melakukan protokol kesehatan ketika melakukan coklit. Nah, temuan-temuan ini murni langkah pengawasan kita, bukan laporan masyarakat, dan ini kita teruskan kepada KPU untuk ada tindak lanjut terhadap perbaikan coklit yang dilakukan oleh PPDP, karena nanti kita di akhir itu masa tahapannya itu sampai 13 Agustus ya. 13 Agustus tahapan coklit berakhir. Saya kira ini masih cukup waktu untuk KPU mengambil langkah cepat sebelum nanti sudah telah dilakukan rekap dan ditetapkan untuk menjadi daftar pemilih selanjutnya. Oke, sip.